semua. Pagi, Ibu. Cuma sedikit sekali yang hadir. Yang lain saya pulang. Menjelang libur lagi semua pulang ya. Ini bukan. Oke. Semua siap ikut pelajaran. Walaupun sedikit sah. Siap, Ibu. Oke, jadi sebelum kita mulai pelajaran, kita doa dulu ya. Teman Afif, kita dalam doa. Teman-teman, marilah kita meninggalkan segala kesibukan kita untuk kita awali pembelajaran kita pada pagi hari ini dengan doa. Marilah kita berdoa dalam nama Bapa dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan Yesus, Allah Bapa dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan atas segala penyertaan-Mu kepada kami, anak-anak-Mu, dari rumah kami hingga datang ke sekolah ini dalam keadaan sehat walafiat. Ya Tuhan, sekarang kami akan memulai dengan pembelajaran kami. Kiranya apa yang akan diberikan kepada kami oleh Ibu Guru dapat kami terima dengan baik. Semua doa dan permohonan ini kami serahkan ke dalam tangan-Mu melalui perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa. Oke, baik. Nanti ketua kelas mana? Di belakang. Oh iya. Nanti ketua kelas tolong tulis nama-nama yang tidak hadir ya untuk baik hari. Oke. Jadi teman-teman, untuk materi kita hari ini kita melanjutkan pembelajaran minggu lalu tentang dinamika kependudukan. Tetapi untuk hari ini tentang sumber data kependudukan. Ada yang tahu? Oh, minta tolong bantu ibu untuk tayangkan ini PowerPoint-nya. Erna tolong ibu ya. Itu ya di atas. Sudah bisa lihat semua? Sudah. Oke. Anak-anak ada yang tahu sumber data kependudukan itu ada berapa? Biasanya pernah lihat petugas-petugas dari Badan Pusat Statistik untuk datang ke rumah untuk mendata tentang keluarga tentang kependudukan? Pernah? Pernah. Oke, jadi sumber data kependudukan itu data yang dikeluarkan dari statistik untuk mendata tentang penduduk di wilayah kita. Jadi untuk sumber data kependudukan ini yang pertama ada sensus penduduk. Mana Erna ini bilang ya? Ibu bilang bantu Ibu. Oh, Narni, tolong bantu ibu ya. Ya, jadi yang pertama itu tentang sensus penduduk. Ada yang sudah pernah lihat dari petugas dari BPS datang ke rumah untuk mendata? Jadi sensus penduduk itu perhitungan jumlah penduduk secara periodik. Biasanya data sensus yang diambil itu tentang karakteristik demografi, ketenagakerjaan, dan sosial budaya. Kalau demografi itu ada yang tahu tentang apa-apa saja? Kelahiran, Ya, kematian, ya, migrasi. Dan kalau untuk ketenagakerjaan itu tentang lapangan usaha, jenis pekerjaan, dan status pekerjaan. Terus yang berikut data yang diambil itu juga berupa sosial budaya. Sosial budaya itu adalah tingkat pendidikannya, kondisi tempat tinggal, dan kegiatan penduduk lanjut usia yang ada di wilayah tersebut. Nah, berdasarkan tempat tinggalnya, sensus penduduk itu dibagi menjadi dua, yaitu de facto dan de jure. Jadi de facto itu cara menghitung jumlah penduduk terhadap warga yang ditemukan pada saat pencacahan berlangsung, walaupun orang tersebut bukan warga asli pada wilayah yang sedang diadakan sensus. Jadi walaupun dia bukan warga asli, tapi tetap diadakan pendataan. Nah, terus yang kedua sensus de jure. De jure itu dilakukan dengan cara melakukan penghitungan terhadap warga penduduk asli dari daerah yang sedang dilakukan sensus.
Jadi andai kata ditemukan orang yang bukan asli penduduk di sana saat sensus, maka tidak dimasukkan dalam penghitungan. Jadi untuk membedakan antara penduduk asli dan bukan penduduk asli itu dilihat dari kartu keluarga dan apalagi KTP. Nah, yang berikut dari cara metode pengisiannya. Metode pengisiannya untuk sensus penduduk ini juga dibagi menjadi dua, yaitu canvasser dengan householder. Untuk canvasser ini, petugas langsung datang ke tempat tinggal penduduk untuk mengisi daftar pertanyaan. Jadi keunggulan dari metode canvasser ini yaitu data yang diperoleh itu terjamin. Tetapi waktu yang diperlukan itu cukup banyak karena petugasnya langsung datang untuk memberikan beberapa pertanyaan kepada penduduk. Nah, metode yang kedua, metode householder ini, yaitu para petugas memberikan daftar pertanyaan kepada misalkan aparat desa begitu, nanti baru dibagikan kepada penduduk supaya penduduk mengisinya sendiri. Kelebihan cara dari householder ini adalah waktu yang diperlukan itu lebih cepat karena karena petugas tidak harus mendata satu persatu penduduk. Tetapi kekurangannya adalah data yang diperoleh itu kurang terjamin. Nah, yang berikut kita masuk ke survei penduduk. Survei penduduk. Jadi karena tadi pertama kalau ini sensus penduduk itu diambil data dari penduduk itu secara keseluruhan kan. Kalau survei penduduk ini diambil beberapa saja untuk dijadikan sampel untuk mewakili wilayah tersebut. Jadi survei penduduk ini dia lebih singkat lagi daripada sensus penduduk. Nah, adik-adik bisa lihat di sini contoh survei yang biasa dilakukan oleh Badan Pusat Statistik itu adalah survei sosial dan ekonomi nasional dan survei penduduk antar sensus. Berdasarkan tipenya, survei penduduk ini dibagi menjadi tiga, yaitu bertahap tunggal, bertahap ganda, dan survei bertipe kombinasi atau menggabungkan keduanya. Kalau survei bertahap tunggal ini, dia menjaring data berbagai peristiwa demografis seperti kelahiran, kematian, dan migrasi dengan cara mengajukan pertanyaan kepada responden. Nah, untuk survei bertahap ganda ini, dia dilakukan oleh petugas pencacat jiwa di lapangan dengan melakukan kunjungan terhadap responden tertentu dengan cara berulang-ulang kali atau setiap tahun, setiap bulan begitu. Setiap tahun atau 2 tahun sekali atau 3 tahun sekali. Nah, untuk survei bertipe kombinasi itu dia menggabungkan survei bertahap tunggal dengan survei bertahap ganda. Mengerti toh yang Ibu jelaskan atau kurang cepat? Oke, yang ketiga dari sumber data kependudukan ini ada registrasi penduduk. Marni. Oke, jadi untuk registrasi penduduk ini merupakan kumpulan berbagai keterangan dari kejadian penting yang dialami oleh manusia, seperti data perkawinan, perceraian, perpindahan penduduk, dan kejadian-kejadian pentingnya yang tertulis. Untuk registrasi penduduk ini kita sangat membutuhkan bantuan dari masyarakat untuk bisa membantu kita dalam mendata penduduk. Oke, kira-kira dari Ibu untuk materi sumber data kependudukan seperti ini. Kira-kira mengerti atau tidak yang Ibu jelaskan? Mengerti ya? Mengerti. Nanti Ibu akan bagikan kelompok kepada teman-teman, nanti dipresentasikan ya.
Tapi Ibu rasa waktu kita sudah mau habis, jadi nanti Ibu minta ketua kelas untuk bagi kelompok. Setelah itu minggu depan kita presentasikan ya. Baik, Bu. Nah, tapi tidak sampai di situ saja. Itu juga ada tugas untuk kalian supaya lebih mengerti lagi tentang materi kita untuk hari ini. Jadi nanti ketua kelas mana? Heli, nanti tolong ambil di ruang guru ya, LKPD untuk teman-teman. Oke, Ibu rasa cukup sampai di sini materi kita hari ini. Oke, sebelum kita menutup pelajaran kita pada hari ini, satu pimpin kita dalam doa. Denny, bantu Ibu. Bisa berdoa toh? Bisa masih. Jangan. Terus. Baik, sebelum kita mengakhiri pertemuan kita hari ini, mari kita berdoa. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan Yesus, kepada kami dalam hidup Bapak. Terima kasih atas tuntunan penyertaan dari awal dan hingga berakhirnya mata pelajaran. Terima kasih Bapak, apa yang kami dengar boleh menjadi pedoman untuk kami. Terima kasih Tuhan Yesus, selalu amin. Oke, setelah ini langsung pulang, apa masih ada pelajaran? Langsung pulang Ibu. Oh, Mau ketemu, langsung pulang rumah ya? mau ketemu ayang Ibu. Ya, silakan. Yang penting ganti seragam dulu, baru pulang. Baru ketemu ayah. Oke, jadi Ibu permisi ya. Terima kasih.